sosmed kita di Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten. Senang sekali rasanya hari ini saya Eni Nur Aini bisa hadir menyapa Bapak Ibu sekalian, tentunya dalam satu kegiatan yaitu dialog interaktif. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh rekan saya, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Bapak Jainal Mutakin yang ada di lokasinya jauh di lokasi saya sekarang saat ini. Baik, saya sapa dulu Pak Jainal, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu Eni, terima kasih. Alhamdulillah baik ya. Biar lebih akrab saya panggilnya Kang Jen aja ya. Mangga. Oke, baik Kang Jen. Ya, sebelum kita mulai, mungkin buat Bapak Ibu sedulur Ombudsman di Facebook Banten ini, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan terkait Ombudsman, bisa juga tulis komentarnya ya. Nanti bagi yang terpilih akan saya bacakan dan nanti akan dijawab oleh Kang Jen ya, Kang Jen. Enggak, siap. Ya, oke. Baik, langsung saja dimulai nih Kang Jen. Untuk pertanyaan pertama, saya mewakili masyarakat umum yang mungkin masih banyak sekali yang belum tahu tentang Ombudsman itu apa. Bisa dijelaskan Kang Jen, kalau Ombudsman itu seperti apa sih atau makna dari Ombudsman itu apa? Iya, baik. Terima kasih TNI dan saya mohon izin juga menyapa seluruh dulur-dulur di Banten melalui Facebook Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Mudah-mudahan sehat selalu, tetap di rumah, walaupun tetap di rumah tapi juga bisa tetap produktif. Kita melaksanakan tugas-tugas kita sehari-hari, menjalankan kegiatan yang menghasilkan karya-karya yang bermanfaat dan seterusnya. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Eni atau Teh Eni, saya juga bisa manggil Teh Eni, bahwa ini upaya yang bisa kita lakukan untuk tetap berinteraksi dan menyapa masyarakat Banten sebagai stakeholder dalam pelayanan publik di Provinsi Banten khususnya, untuk tetap bisa berpartisipasi, mendapatkan juga pelayanan publik yang baik dari penyelenggara layanan, pemerintah daerah maupun instansi vertikal, serta BUMN maupun BUMD yang ada di Provinsi Banten. Walaupun sekali lagi di tengah segala keterbatasan akibat pandemi COVID-19, coronavirus. Mudah-mudahan semua yang ada di rumah maupun yang masih harus beraktivitas karena tugas dan fungsinya mengharuskan untuk tetap beraktivitas di kantor maupun di lapangannya masing-masing supaya tetap sehat, dan kita doakan mungkin secara khusus kepada para petugas yang berada di garis depan di rumah sakit, kemudian di tempat-tempat yang memastikan bahwa misalnya untuk Tangerang Raya pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar tetap berjalan dengan baik sehingga kita bisa sama-sama menghentikan penyebaran COVID-19 dan segera menyelesaikan pandemi ini secepat mungkin. Harapannya Ramadan kita bisa berjalan dengan baik, Lebaran juga mudah-mudahan kita jelang dengan sebaik-baiknya supaya bisa berkumpul bersama keluarga, orang-orang yang kita cintai semua. Amin. Baik, menanggapi TNI sedikit, barangkali saya mau share melalui layar sebuah paparan sedikit mengenai Ombudsman Republik Indonesia supaya bisa memberikan gambaran lebih jelas. Ini bahan yang sebetulnya biasa digunakan oleh Ombudsman di seluruh Indonesia untuk menyampaikan informasi apa itu Ombudsman, tugas dan fungsinya, kemudian yang bisa dilakukan, serta bagaimana masyarakat apabila ingin menyampaikan laporan atau pengaduan kepada Ombudsman. Seperti yang barangkali sudah banyak diketahui juga bahwa Ombudsman Republik Indonesia saat ini sudah berada di seluruh provinsi, artinya 34 provinsi memiliki perwakilan di tingkat provinsi untuk bisa menjangkau masyarakat lebih dekat, masyarakat terutama yang ingin menyampaikan laporan atau pengaduan sebagai korban maladministrasi dari penyelenggaraan layanan publik di tempat penyelenggara layanan masing-masing.
Mohon izin TNI, berikut saya sampaikan paparan sambil mungkin bisa ditampilkan dan kita berdua bersama-sama. Judulnya siang ini memang kita masih secara umum mengenal ombudsman dan pelayanan publik, apa yang dimaksud atau disebut dengan ombudsman, kemudian apa kaitannya ombudsman dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang selama ini kita rasakan atau kita alami bersama. Mengacu ke Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, bahwa Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara. Jadi kalau disebut Ombudsman Republik Indonesia merupakan LSM, tentu tidak tepat, atau lembaga semacam ad hoc tentu juga tidak tepat, karena dalam Undang-Undang 37 tahun 2008 disebutkan dengan tegas dan jelas bahwa Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara. Artinya dia dibiayai dan disokong penuh Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, kemudian pembiayaannya juga berasal dari anggaran pendapatan belanja negara. Kemudian kewenangannya adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara atau pemerintahan, termasuk juga yang diselenggarakan oleh BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah, serta BHMN atau Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber atau berasal dari APBN maupun APBD. Itu yang disebut dengan ombudsman. Jadi ada beberapa poin yang bisa kita highlight. Yang pertama, ombudsman adalah lembaga negara. Dia dibentuk dengan undang-undang dan dibiayai oleh APBN. Dia kewenangannya mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, jadi fokus untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan publik ini dijalankan dengan baik. Oleh siapa? Oleh penyelenggara negara. Jadi lembaga-lembaga negara lain yang menyelenggarakan layanan publik bagi masyarakat, atau pemerintah, artinya pemerintah yang memang tugas utamanya memberikan layanan kepada masyarakat adalah objek pelayanan ombudsman atau masuk ke dalam yurisdiksi ruang lingkup pengawasan ombudsman, termasuk atau tidak terkecuali yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan BHMN. Apabila ada badan swasta atau perseorangan yang juga menyelenggarakan pelayanan publik tertentu karena diberikan tugas oleh negara, artinya kalau diberikan tugas oleh negara, itu bentuknya satu, dia diberikan izin untuk menyelenggarakan layanan publik, misalnya sekolah swasta, rumah sakit swasta, atau dia diberikan tugas sebagai mitra pemerintah atau pihak ketiga yang menyelenggarakan layanan karena anggarannya berasal dari negara. Misalnya dia ditunjuk untuk membangun jalan atau membangun rumah sakit, membangun apa, atau dia ditunjuk untuk menyelenggarakan layanan-layanan publik yang juga diselenggarakan oleh negara, tapi negara belum bisa menjangkau ke seluruh daerah dan swasta bisa masuk di situ. Nah, swasta atau perseorangan yang menyelenggarakan pelayanan publik tertentu tersebut menjadi objek atau ruang lingkup pengawasan penyelenggaraan layanan publik yang dilakukan oleh ombudsman. Itu pertama ya, yang harus betul-betul diperhatikan oleh kita semua. Sedikit mungkin mengulas ke belakang tentang sejarah ombudsman di Indonesia. Sebetulnya ombudsman itu sudah eksis sejak tahun 2000, sejak zaman pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau yang mungkin lebih dikenal dengan Gus Dur. Di tahun 2000 melalui keputusan Presiden Abdurrahman Wahid nomor 44 tahun 2000 itu dibentuklah Komisi Ombudsman Nasional. Di sana dijelaskan bahwa Komisi Ombudsman Nasional atau KON adalah lembaga pengawas masyarakat yang berasaskan Pancasila dan bersifat mandiri. Hingga tahun 2008 KON berdiri dan melaksanakan salah satu tugasnya untuk menyiapkan lembaga negara Ombudsman Republik Indonesia melalui penyusunan undang-undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Sejak tahun 2000 baru bisa terbentuk disahkan Undang-Undang Ombudsman di tahun 2008, dan melalui Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008
Komisi Ombudsman Nasional bertransformasi menjadi Ombudsman Republik Indonesia, dan ditegaskan seperti tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang kewenangannya mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Ini sejalan dengan amanat ketetapan MPR tahun 2001 yang berisi rekomendasi arah kebijakan mengenai pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk mendukung hal tersebut, maka dibentuklah beberapa lembaga lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia yang diawali dengan pembentukan Komisi Ombudsman Nasional. Nah, ini berdampak karena dalam beberapa hal, dalam beberapa kesempatan Komisi Ombudsman Nasional ini meninggalkan banyak jejak, sehingga masih banyak kalangan atau pihak menyebut pimpinan Ombudsman sebagai komisioner. Pada zaman Komisi Ombudsman Nasional memang tepat bahwa pimpinan Ombudsman disebut dengan komisioner. Namun sejak Undang-Undang 37 tahun 2008 dari Komisi Ombudsman Nasional kemudian menjadi Ombudsman Republik Indonesia, maka istilah komisioner itu sebetulnya sudah tidak ada lagi dan digantikan dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia. Anggota ini ada 9 orang, seluruhnya diseleksi, kemudian dipilih dan ditetapkan oleh DPR, dilantik oleh Presiden sebagai kepala negara. Dari 9 orang yang terpilih menjadi pimpinan Ombudsman, kemudian dipilih salah satunya sebagai ketua, kemudian ada 1 orang lagi sebagai wakil ketua. Ketua dan wakil ketua tetap merangkap sebagai anggota Ombudsman Republik Indonesia. Jadi istilah komisioner sudah dirubah menjadi anggota Ombudsman Republik Indonesia, yang di dalamnya ada 9 orang, kemudian ada 1 orang menjadi ketua dan 1 orang lagi menjadi wakil ketua. Kemudian di dalam undang-undang ditegaskan bahwa tugas ombudsman ada beberapa yang perlu ditegaskan, disebutkan pada kesempatan ini adalah yang pertama menerima laporan terkait dugaan maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik, kemudian pemeriksaan laporan yang sudah diterima, bentuk tindak lanjut lainnya setelah diperiksa kemudian analisis. Ombudsman juga bertugas untuk menindaklanjuti laporan, baik laporan yang masuk dalam kewenangannya Ombudsman maupun yang tidak. Dalam hal yang tidak, Ombudsman sudah membangun koordinasi dengan beberapa lembaga negara lain, salah satu contohnya dengan Komisi Yudisial, Komisi Informasi Pusat. Apabila ada layanan atau laporan atau pengaduan yang disampaikan masyarakat itu berkenaan dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara lain, termasuk di situ Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, maka Ombudsman menindaklanjuti dengan berkoordinasi agar lembaga-lembaga yang lebih berwenang dapat menindaklanjuti laporan tersebut. Tidak hanya menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat atau orang perorangan warga negara, Ombudsman juga dapat melakukan diberi tugas untuk melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. Artinya investigasi atas prakarsa sendiri, Ombudsman melihat ada potensi atau gejala, ada indikasi maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, namun masyarakat tidak ada yang melaporkan karena berbagai macam faktor. Apabila Ombudsman memandang perlu untuk melakukan investigasi, untuk mencegah atau untuk menghambat agar maladministrasi tersebut tidak meluas atau tidak terjadi berulang, maka Ombudsman walaupun tidak ada laporan pengaduan yang diterima dari masyarakat dapat melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. Kemudian Ombudsman juga salah satu tugasnya melakukan koordinasi dan kerjasama seperti bentuk yang tadi sudah disebutkan dengan lembaga negara, pemerintahan, kemasyarakatan atau perseorangan untuk membangun jaringan agar pencegahan maladministrasi sebagai pintu masuk korupsi bisa lebih efektif. Jaringan kerja baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional juga harus dibangun dan menjadi salah satu tugas Ombudsman. Di tingkat lokal kita memiliki program partisipasi masyarakat dan memiliki berbagai masukan dari berbagai elemen masyarakat dalam jejaring sahabat Ombudsman. Kalau di Banten kita memiliki istilah atau namanya sebagai sedulur Ombudsman. Itu merupakan jaringan kerja Ombudsman juga untuk mencegah maladministrasi atau membantu masyarakat yang menjadi korban maladministrasi layanan publik melapor kepada Ombudsman. Kemudian
Kita juga membangun jaringan kerja di tingkat nasional dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga pemerintahan, lembaga akademis dan segala macam. Kita juga membangun jaringan kerja internasional dengan menjadi member atau anggota Ombudsman Internasional, Ombudsman Asia Pasifik, Ombudsman Asia Tenggara, untuk bisa berpartisipasi dalam diskusi atau diskursus pengawasan layanan publik yang lebih efektif. Ombudsman juga membangun jaringan kerja dengan beberapa ombudsman di negara sahabat, misalnya Ombudsman Belanda, Netherlands Ombudsman, atau dengan Ombudsman Commonwealth Australia, Ombudsman beberapa negara bagian di Australia, kemudian Ombudsman Korea Selatan, Ombudsman Timur Timur, dan beberapa negara lainnya. Kita coba bangun supaya bisa memiliki jaringan kerja yang membantu efektivitas kinerja ombudsman lebih baik lagi. Tugas ombudsman lainnya yaitu melakukan upaya pencegahan maladministrasi. Salah satu bentuknya adalah kita melakukan survei atau penilaian kepatuhan penyelenggara layanan publik terhadap standar pelayanan publik yang sudah diatur dalam Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Salah satu bentuk upaya itu untuk memastikan juga agar penyelenggara layanan bisa memiliki awareness atau kesadaran bahwa mereka harus mematuhi standar-standar yang sudah diatur dalam undang-undang. Hasil penilaian itu kami sudah publikasikan dalam bentuk deklarasi atau penyerahan hasil survei atau penilaian kepatuhan terhadap undang-undang pelayanan publik. Banyak sekali pemerintah daerah yang di awal-awal masih masuk zona merah atau tidak memenuhi standar pelayanan publik sebagaimana diamanatkan undang-undang. Ada sedikit daerah yang sudah mematuhi layanan tersebut. Setiap tahun kita coba survei terus dan kita coba komunikasikan agar pemerintah daerah betul-betul memacu dirinya, memotivasi dirinya untuk memenuhi sesegera mungkin standar layanan bagi masyarakat. Karena apabila standar layanan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Layanan Publik ini terpenuhi, maka salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas layanan akan bisa dilaksanakan. Survei atau penilaian kepatuhan ini menjadi salah satu benchmark bagi Badan Perencanaan Nasional atau Bappenas untuk memberikan dukungan kepada lembaga negara, kementerian maupun pemerintah daerah dalam menyelenggarakan layanan publik yang lebih baik. Jadi ini sudah menjadi program nasional yang sudah menjadi prioritas. Kemudian juga Ombudsman diamanatkan untuk melakukan tugas lain yang diberikan undang-undang. Salah satu tugas lain yang diberikan undang-undang adalah tugas untuk melakukan adjudikasi ganti rugi akibat maladministrasi pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah maupun penyelenggara pelayanan publik lainnya. Tugas melakukan adjudikasi ini diberikan oleh Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Salah satu contoh tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. Termasuk tugas lain untuk bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal melakukan pembinaan kepada kepala-kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi ombudsman. Nah ini ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Itu beberapa tugasnya ombudsman. Nah untuk melaksanakan tugasnya, ombudsman tentu saja dibekali dengan berbagai macam kewenangan agar tugas-tugas tersebut dijalankan dengan efektif. Terkait dengan laporan misalnya, ombudsman berwenang untuk meminta keterangan kepada para pihak, kemudian memeriksa dokumen-dokumen, meminta klarifikasi, salinan, atau dokumen lain kepada instansi penyelenggara negara. Jadi dengan undang-undang, dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang ini sebetulnya sudah tidak ada lagi penyelenggara negara yang seharusnya sudah tidak ada lagi penyelenggara negara yang menolak untuk memberikan dokumen dalam rangka pemeriksaan ombudsman karena sudah jelas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada ombudsman. Ombudsman juga berwenang untuk melakukan pemanggilan apabila pihak terkait tidak kooperatif dalam proses pemeriksaan ombudsman. Kemudian ombudsman juga berwenang untuk melakukan mediasi, menyelenggarakan konsiliasi atas permintaan para pihak, misalnya antara masyarakat dengan penyelenggara negara, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, kabupaten kota, pemerintah provinsi, agar dipertemukan untuk membahas bersama mencari solusi atau penyelesaian atas permasalahan yang dialami oleh pengguna layanan publik.
Kemudian Ombudsman juga berwenang untuk membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, dan termasuk di dalamnya ada ganti rugi dan rehabilitasi. Kemudian mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi tersebut kepada publik. Nah, itu beberapa wewenang yang terkait dengan laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Kemudian dengan tugas lainnya, Ombudsman juga berwenang untuk memberikan saran kepada Presiden, pimpinan penyelenggara negara, kepala daerah yang digunakan untuk memperbaiki atau menyempurnakan organisasi atau pelayanan publik yang diselenggarakan olehnya. Nah, ini sudah beberapa kali Ombudsman lakukan. Dalam beberapa kesempatan kita memberikan saran kepada Presiden tentang penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan waktu yang diperlukan untuk menahan barang yang masuk ke dalam karantina di Pelabuhan Tanjung Priok maupun beberapa pelabuhan lainnya misalnya, atau dwelling time waktu itu. Kemudian dalam proses impor beras, gula, dan garam, dan beberapa saran lain kepada Presiden supaya tidak terjadi maladministrasi dan penyelenggaraan layanan publik kepada masyarakat bisa terselenggara dengan baik. Ombudsman juga punya kewenangan untuk memberikan saran kepada DPR, Presiden, DPRD, kepala daerah agar ada perbaikan terhadap undang-undang, peraturan perundang-undangan. Apabila perlu dilakukan revisi atau perubahan, maka Ombudsman akan menyarankan juga perubahan atau revisi dilakukan. Tujuannya untuk mencegah administrasi, baik yang sudah terjadi supaya tidak terulang maupun yang baru ada gejalanya supaya tidak terjadi. Nah, itu Ombudsman juga memiliki kewenangan yang sana. Nah, kalau kita masih ragu untuk menyampaikan layanan kepada Ombudsman, seperti apa misalnya yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita laporkan atau adukan kepada Ombudsman? Tentu saja yang berkaitan dengan pelayanan publik. Apa yang dimaksud dengan pelayanan publik? Banyak masyarakat yang masih bingung. Sebetulnya kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 25 tahun 2009, maka yang dimaksud dengan pelayanan publik itu sederhana, kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan undang-undang bagi setiap warga negara, penduduk yang memerlukan barang, jasa, atau pelayanan administratif. Apa bentuknya barang? Kalau bentuknya barang ya pengadaan barang misalnya mulai dari infrastruktur, jalan, jembatan, bangunan, bendungan, atau barang seperti yang sekarang kita perlukan misalnya APD dan seterusnya untuk bagi para petugas kesehatan untuk menghadapi COVID-19, kemudian jasa misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan seterusnya, maupun pelayanan administratif misalnya untuk mengurus mulai dari surat akta kelahiran anak kita, KTP anak, kemudian KTP kita bagi yang baru wajib memiliki KTP maupun yang berpindah atau mutasi penduduk, ataupun misalnya kita mengurus surat-surat berkaitan dengan perkawinan dan seterusnya. Banyak sekali pelayanan administratif mulai dari kita lahir hingga kita meninggal atau wafat yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan itu masih banyak memerlukan perbaikan. Banyak masyarakat yang memerlukan pelayanan itu, dan itu bisa disampaikan kepada Ombudsman apabila tidak ditanggapi atau direspon dengan baik oleh penyelenggara pelayanan publik yang bersangkutan. Nah, ini ya sebagai gambaran. Jadi kalau barang struktur bentuknya gedung, kemudian pengadaan transportasi masuknya jasa, pengurusan perizinan usaha, perizinan untuk kita memiliki surat izin mengemudi, ataupun pembayaran pajak dan seterusnya, itu merupakan bentuk pelayanan administratif. Nah, apabila masyarakat atau kita menghadapi masalah, dan permasalahan itu bentuknya bisa dalam hal misalnya ada permintaan uang atau pungutan atau biaya di luar ketentuan yang berlaku, maka bisa dilaporkan ke Ombudsman. Atau apabila layanan tersebut tidak sesuai dengan janji pelayanan, misalnya dia harus diselesaikan selama tempo maksimal 14 hari, tapi sudah 2 bulan tidak jadi-jadi, itu juga bisa dilaporkan kepada Ombudsman. Standar yang jasa transportasi yang misalnya diwajibkan untuk menyediakan dukungan bagi para penyandang disabilitas juga bisa dilaporkan kepada Ombudsman. Dan seterusnya. Sangat luas ya, Kang Jet ya? Sangat luas sekali. Betul. Sangat luas ya, kayaknya hampir semua kebijakan ataupun produk dari pemerintah itu merupakan pelayanan publik ya? Seperti itu, Kang Jet?
begitu ya, Mbak Eni, kita bisa mulai melihat bahwa masyarakat sebetulnya memiliki peluang yang sangat baik untuk mendapatkan layanan publik, salah satunya dengan melaporkan atau secara proaktif melaporkan pelayanan publik yang tidak diterima dengan baik oleh masyarakat kepada Ombudsman, apabila sekali lagi apabila ketika sudah menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara layanan yang bersangkutan tidak direspon dengan baik. Salah satunya begitu. Saya kira kita bisa melanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab supaya lebih interaktif. Mungkin beberapa hal yang masih menjadi pertanyaan bagi publik bisa kita tanggapi dengan betul, melalui kesempatan kali ini. Saya kira itu dulu, Mbak Eni. Ya, terima kasih Kang Jen. Saya mewakili lagi nih masyarakat yang sering bertanya. Tadi juga sempat dijelaskan juga oleh Kang Jen ya bahwa produk akhir dari Ombudsman adalah rekomendasi, betul ya Kang Jen? Iya, betul. Nah, dalam rekomendasi itu apakah Ombudsman memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi? Dalam Undang-Undang 37 tahun 2008 sebetulnya sudah disebutkan ada ketentuan mengenai sanksi yang diberikan kepada penyelenggara layanan. Tapi sanksi itu tidak diberikan oleh Ombudsman. Ombudsman hanya mendorong agar sistem yang bekerja untuk memberikan kedisiplinan kepada penyelenggara negara itu berjalan dengan baik. Kita tahu Ombudsman adalah, mungkin yang tadi agak terlewat adalah Ombudsman sebagai pengawas adalah lembaga pengawas eksternal. Jadi dia mengawasi dari luar. Dia tidak menjadi bagian dari yang menyelenggarakan layanan publik, tapi dia punya kewenangan untuk mengawasi layanan publik. Nah, sebetulnya penyelenggara negara ini juga memiliki pengawas internal. Kalau kita mengenal mungkin selama ini dengan Badan Pengawas Daerah atau Bawasda, atau lebih familiar kita bisa sering mendengarnya dengan inspektorat yang bisa disebut dengan inspektur, dipimpin oleh seorang inspektur kalau di daerah. Nah, inspektorat maupun Badan Pengawas Daerah ini merupakan pengawasan melekat yang ada atau dimiliki oleh lembaga instansi pemerintah. Pada tahap pertama seharusnya mereka dulu yang memberikan pengawasan. Dan apabila pengawasan ini berdasarkan ketentuan undang-undang, apabila pengawasan dilakukan oleh pengawas internal yang tidak berjalan, padahal mereka memiliki berbagai macam instrumen, ketentuan peraturan undang-undang, diantaranya dengan mengacu kepada PP 53 tahun 2010 dengan tentang disiplin PNS untuk bisa memastikan bahwa PNS bekerja sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik, untuk memastikan seluruh PNS atau ASN kalau kita kenal sekarang menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan dan seterusnya, kode etik yang berlaku, maka artinya sistem pengawasan melekat atau internal itu tidak berjalan. Dan masyarakat bisa melaporkannya kepada Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas eksternal. Saya kira itu ya. Oke, baik. Jadi yang perlu digaris bawahi adalah bukan kita ya, atau bukan Ombudsman yang memberikan sanksi ya, tapi kita memberikan cara yang kemudian sanksi itu diberikan oleh instansi terkait atau pemangku kebijakan tertentu ya. Betul. Salah satu contoh lainnya barangkali ini ya, tadi sudah sempat disinggung sekilas tentang Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa Ombudsman bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri secara khusus untuk bisa mendorong agar kepala daerah melaksanakan Undang-Undang Ombudsman, yaitu melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman. Karena rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman ini sifatnya wajib untuk dilaksanakan. Artinya dia sudah final, tidak ada upaya banding dan mengikat kepada penerima rekomendasi. Untuk ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, apabila kepala daerah tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman, maka kepala daerah yang bersangkutan bisa dibebas tugaskan selama beberapa waktu, kemudian memperoleh pembinaan dari Kementerian Dalam Negeri dan Ombudsman terkait dengan pelayanan publik dan tugas fungsi serta kewenangannya Ombudsman. Jadi pelaksanaan sanksi tersebut juga harus tetap melibatkan sekali lagi instansi pembina, dalam hal ini kepala daerah tentu oleh Menteri Dalam Negeri dan Presiden Republik Indonesia. Lainnya penerapan sanksi akibat pemeriksaan yang dilakukan oleh Ombudsman.
Saya kira itu. Oke, berarti ketika Ombudsman sudah mengeluarkan rekomendasi itu harus dan wajib dilaksanakan ya, karena ada sanksi yang tadi dijelaskan juga ya kepada wali kota atau bupati atau gubernur yang tidak melaksanakannya ya. Betul ya? Ya. Oke. Jadi barangkali TNI yang perlu disampaikan adalah bukan kita tidak berbeda dengan misalnya lembaga lain yang memberikan produk kemudian menegaskan bahwa akan ada sanksi apabila tidak melaksanakan. Yang perlu ditegaskan adalah Ombudsman tidak sembarangan mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman adalah ujung dari seluruh proses penyelesaian laporan, mulai dari penerimaan dan verifikasi, kemudian pemeriksaan. Ada upaya di sana resolusi atau mencapai penyelesaian antara terlapor dengan pelapor, antara pengadu yang melapor ke Ombudsman dengan penyelenggara negara yang dilaporkan ke Ombudsman. Apabila dalam proses itu tidak ada upaya yang bisa dilakukan antara kedua belah pihak, atau salah satu pihak misalnya tidak memiliki niat baik untuk mau menyelesaikan persoalan, walaupun seluruh proses sudah kita lakukan, pemeriksaan, analisis dan segala macam, maka rekomendasi Ombudsman adalah ultimum remediumnya atau upaya final yang bisa dilakukan oleh Ombudsman. Dan itulah yang dimaksud dengan bahwa apa yang diwajibkan ditentukan dalam Undang-Undang 37 sebagai produk Ombudsman yang sifatnya wajib untuk dilaksanakan, karena itu bukan sekedar produk yang langsung dikeluarkan atau istilah kita ujug-ujug, tapi melalui proses panjang, melalui upaya-upaya yang sudah melibatkan banyak pihak, dan kita upayakan fairness tetap dilakukan dalam proses itu. Dan apabila tadi tidak ada niat baik, baru rekomendasi keluar. Atau rekomendasi juga menjadi salah satu solusi. Ini juga banyak dilakukan oleh beberapa penyelenggara negara yang menerima rekomendasi Ombudsman. Apabila ada kekosongan hukum, misalnya kami tidak bisa melakukan apa yang diminta oleh pelapor, meskipun kami sebetulnya menyadari bahwa itu diperlukan, harus dilakukan atau perlu dilakukan, tapi kami tidak memiliki dasar hukum. Maka rekomendasi Ombudsman menjadi solusi untuk penyelenggara pemerintahan memberikan hak kepada warga negara mendapatkan pelayanan publik yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Saya kira itu ya. Oke, siap. Masih berkaitan dengan rekomendasi ini, Kanjen, apakah semua perwakilan bisa mengeluarkan rekomendasi atau bagaimana? Kalau rekomendasi prinsipnya sesuai dengan Undang-Undang 37 hanya bisa dikeluarkan oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Artinya pada tahapan perwakilan, Ombudsman Republik Indonesia di tingkat perwakilan hanya bisa mengeluarkan laporan akhir hasil pemeriksaan dan melaporkan kepada ketua apabila laporan akhir hasil pemeriksaan Ombudsman setelah hasil monitoring tidak dilaksanakan oleh penerima laporan akhir pemeriksaan tersebut. Apabila tidak dilaksanakan, maka proses selanjutnya adalah proses resolusi dan monitoring yang salah satu langkahnya adalah mengeluarkan rekomendasi. Jadi kalau perwakilan sebetulnya tidak bisa mengeluarkan rekomendasi karena rekomendasi hanya bisa ditandatangani oleh Ketua Ombudsman. Tapi rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua Ombudsman merupakan proses yang sudah dilakukan oleh perwakilan-perwakilan. Jadi pada prinsipnya perwakilan melakukan upaya, kemudian apabila diperlukan maka perwakilan mengajukan agar Ketua Ombudsman membahas bersama pimpinan atau anggota Ombudsman yang lain agar bisa menerbitkan rekomendasi dalam rangka memastikan agar apa yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan itu dilaksanakan oleh penyelenggara yang dimaksud. Kira itu tadi. Oke. Ya, Kanjen. Ya. Lalu nih Kanjen, ya sebenarnya saya yang menarik yaitu tadi yang dijelaskan bahwa tidak hanya Ombudsman itu mengawasi tidak hanya instansi penyelenggara pelayanan publik yang didanai oleh APBN APBD saja, tapi swasta pun bisa ya Kanjen ya untuk menjadi objek pengawasan kita. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail Kanjen contoh kasusnya mungkin seperti apa ya Kang? Ya. Dalam diskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, sering kali dipertanyakan apakah Ombudsman bisa mengawasi di luar yang sudah ditentukan oleh undang-undang.
Kemudian sebetulnya sudah tersedia dalam penjelasan Undang-Undang 37 tahun 2008 bahwa prinsip ombudsman mengawasi berada dalam prinsip untuk memastikan bahwa pemerintah menyelenggarakan misi negara dengan baik. Penyelenggaraan misi negara ini pada prakteknya banyak juga dilakukan oleh swasta atas izin negara. Tentu saja swasta tidak bisa menyelenggarakan begitu saja, misalnya beberapa hal yang menjadi misi negara, terutama dalam bentuk pelayanan dasar. Pelayanan dasar itu bentuknya bisa dalam bentuk pendidikan, kesehatan, kemudian pemenuhan kebutuhan pangan. Beberapa pihak swasta juga kemudian berkontribusi, ikut berpartisipasi menyelenggarakan misi negara. Makanya kita sekarang memiliki rumah sakit swasta, tentu lebih banyak dari rumah sakit pemerintah. Kita juga memiliki banyak sekolah-sekolah swasta, di samping juga sekolah pemerintah atau sekolah negeri yang sudah banyak. Nah, sekolah swasta atau rumah sakit swasta ini sebagai salah satu contoh saja. Ini juga tetap menjadi objek pengawasan ombudsman karena sekolah swasta atau rumah sakit swasta menyelenggarakan misi negara untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Pelayanan dasar kesehatan, pelayanan dasar pendidikan. Jadi ketika ada masyarakat yang misalnya melaporkan ada dugaan maladministrasi di rumah sakit swasta misalnya, tentu dapat ditindaklanjuti oleh ombudsman. Karena rumah sakit swasta tersebut dalam konteks satu dia membantu pemerintah untuk menyelenggarakan misi negara. Yang kedua, dalam proses penyelenggaraan misi negara dia mendapatkan izin dari pemerintah, dia tidak bisa beroperasional tanpa ada izin dari pemerintah. Dan yang ketiga, ini berdampak pada kewajiban bagi pemerintah untuk mengawasi agar izin yang dikeluarkan oleh pemerintah itu dilaksanakan secara sesuai, misalnya sesuai ketentuan oleh si pemegang izin rumah sakit swasta. Tentu ada standar-standar layanan publik, standar-standar etik, standar-standar normatif yang perlu dipatuhi oleh para pemilik izin, baik sekolah swasta maupun rumah sakit swasta maupun penyelenggara swasta lain yang masuk ke dalam masuk ke dalam urusan misi negara yang juga diberikan izin oleh pemerintah. Itu beberapa contoh ya. Jadi kalau yang mau melaporkan swasta, terutama pihak swasta yang menyelenggarakan misi negara dalam menyediakan layanan dasar pendidikan kesehatan, maka bisa dilaporkan juga ke ombudsman. Kemudian ombudsman akan meminta klarifikasi atau penjelasan kepada instansi pemerintah yang berwenang atau bertanggung jawab untuk mengeluarkan izin tersebut. Dan kemudian kita mencoba menyelesaikan permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat. Oke, tapi tetap harus melakukan upaya pengaduan dulu ya di instansi tersebut ya, baru bisa ke ombudsman. Baik, terima kasih. Dalam bahan diskusi beberapa hal memang banyak sekali keluhan masyarakat terhadap prosedur yang ada di ombudsman. Kenapa saya harus lapor dulu ke instansi? Kenapa saya tidak bisa melaporkan langsung kepada ombudsman? Filosofinya sebetulnya kami juga sebagai lembaga pengawas eksternal ingin memperkuat sisi pengawasan melekat atau pengawasan internal yang dimiliki oleh pemerintah atau penyelenggaraan layanan. Pasti ada. Nah, kita juga ingin memastikan bahwa mereka, sistem pengawasan internal di mereka itu bekerja dengan baik. Sehingga masyarakat bisa langsung direspon keluhan dan permasalahan yang dialaminya. Ombudsman akan melakukan klarifikasi, tapi akan sangat lebih cepat saya kira apabila instansi yang ada menyediakan channel atau saluran pengaduan, kemudian bisa merespon langsung saluran pengaduan itu dengan cepat. Masyarakat yang mengeluhkan layanan publik misalnya tentang rumah sakit atau sekolah bisa langsung direspon oleh rumah sakit atau sekolah itu sendiri tanpa perlu melaporkan terlebih dulu kepada ombudsman. Karena pada prinsipnya dalam ketentuan Undang-Undang 25 wajib bagi seluruh penyelenggara negara untuk menyediakan. Kemudian ada juga Perpres 76 tahun 2013 yang juga mewajibkan seluruh unit layanan atau penyelenggara layanan publik untuk memiliki unit layanan pengelola pengaduan di tingkat penyelenggara layanan untuk bisa langsung merespon keluhan atau permasalahan yang dialami oleh pengguna layanan atau masyarakat. Ya, baik.
Ya, berbicara pelayanan publik nih, Kang Jan sebagai Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan di Provinsi Banten ya, menurut Kang Jan nih permasalahan apa saja sih yang saat ini mungkin menjadi fenomena terus terjadi dalam pelayanan publik di Provinsi Banten nih? Pertama kita simpan dulu konteks teraktual yang memang sekarang kita alami bersama, dalam arti memang banyak masyarakat yang mengeluhkan kondisi pandemi COVID-19 yang berdampak pada banyak sektor pendidikan, sektor kesehatan, apalagi kemudian sekarang penyaluran bantuan sosial dan segala macam juga terdampak akibat banyak unit pemerintahan yang juga kesulitan untuk bisa menyelenggarakan layanan akibat adanya himbauan atau kewajiban untuk bekerja dari rumah. Di samping hal itu, kita berbicara secara umum di Provinsi Banten sendiri berdasarkan data terakhir memang masih banyak persoalan layanan publik di beberapa sektor yang berulang terus dilaporkan kepada Ombudsman. Di beberapa kesempatan sudah disampaikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Banten bahwa layanan pertanahan masih banyak menjadi isu atau substansi yang dilaporkan kepada Ombudsman. Kemudian kepegawaian, mungkin karena dalam beberapa tahun terakhir ini memang banyak penyelenggaraan penerimaan CPNS yang perlu sekali direspon persoalan masyarakat yang ikut atau berpartisipasi dalam proses seleksi CPNS tersebut. Kemudian yang paling umum tentu saja kita menerima banyak laporan masyarakat terkait dengan kepolisian, kemudian pendidikan, seperti dalam proses penerimaan peserta didik baru, kemudian dalam beberapa tahun terakhir masih sering kita terima laporan mengenai penyelenggaraan ujian nasional. Tahun ini tidak ada ujian nasional, sehingga masyarakat sudah mulai bertanya mengenai potensi, dan ini kita sedang pelajari, masih dianalisis terus untuk mendorong pemerintah daerah, terutama dinas pendidikan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, untuk bisa mengantisipasi kondisi PSBB maupun kondisi kerja dari rumah atau himbauan pemerintah untuk di rumah saja. Namun kebutuhan masyarakat untuk mendaftarkan anak-anaknya dalam proses penerimaan peserta didik baru tetap harus dilaksanakan. Dan ini tentu saja harus tetap menaati protokol COVID-19, tapi tetap juga harus menjamin fairness-nya, kemudian keterbukaan, transparansi, dan kriteria-kriteria lain yang memang harus diikuti ketentuannya oleh Dinas Pendidikan untuk bisa melayani masyarakat, terutama orang tua yang ingin mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah. Itu ya beberapa contoh saya kira yang menjadi permasalahan-permasalahan berulang yang dilaporkan kepada Ombudsman Provinsi Banten. Oke, siap. Tapi sejauh ini kalau di wilayah Provinsi Banten sendiri untuk instansi atau Pemprov, Pemkabnya itu korporatif kan ya dengan Ombudsman atau antipati, gimana Kak? Saya kira komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah sejauh ini sudah disambut dengan cukup baik. Tapi tentu saja komunikasi kita, misalnya kepala perwakilan dengan gubernur Provinsi Banten, kemudian beberapa wali kota, bupati yang ada di Provinsi Banten, saya kira sudah cukup baik. Yang perlu dipastikan berikutnya adalah bahwa komunikasi yang baik ini membantu efektivitas penyelesaian laporan masyarakat yang disampaikan kepada Ombudsman. Dalam beberapa hal, ketika kita misalnya menerima laporan masyarakat terkait dengan dinas atau unit pelaksana teknis dinas dan segala macam, di tingkat komunikasi atas saya kira tidak ada masalah. Tapi kemudian di tingkat yang bawah kita perlu juga memperhatikan, makanya ada proses klarifikasi, kita perlu memperhatikan kira-kira konteks permasalahan apa sehingga penyelesaian yang sudah diarahkan oleh pimpinan atau atasan terlapor ini masih belum dilaksanakan di tingkat bawah. Nah, ini komunikasi antara Ombudsman dengan atasan atau pimpinan, terutama yang tergabung dalam forum komunikasi pimpinan daerah, saya kira sudah cukup baik.
kita sudah seringkali berkomunikasi dengan misalnya Kepala Polisian Daerah Banten untuk bisa mendorong penyelesaian laporan masyarakat berkaitan dengan kepolisian, dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham, untuk menyebut beberapa contoh saja. Saya kira sudah cukup baik, dan ini yang perlu kita manfaatkan untuk bisa mendorong penyelesaian yang lebih cepat di tingkat bawah. Karena seringkali memang arahan di tingkat atas tetap perlu diikuti dengan kepatuhan pada standar operasional prosedur yang ini memang harus dijalankan oleh para staf atau pegawai di tingkat teknis. Nah, itu saya kira memang perlu proses. Masyarakat juga perlu memahami ini, walaupun sudah ada komunikasi. Komunikasi di tingkat atas akan membantu, tapi kita tetap perlu memastikan bahwa arahan tersebut bisa diikuti dan diikuti juga sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku. Saya kira masih perlu banyak yang bisa ditingkatkan, tapi ini sudah menjadi modal yang baik bahwa kita bisa segera merespon laporan masyarakat yang diterima saat ini dan dikomunikasikan langsung dengan pimpinan atau atasan para pegawai di tingkat pemerintah daerah. Ini sudah kita praktekkan dalam beberapa hal, terutama dalam situasi pandemi COVID-19. Kita minta agar bisa direspon, misalnya untuk gugus COVID-19 di tingkat Provinsi Banten, saya kira komunikasinya sudah juga baik. Di tingkat kabupaten kota, kita juga mendorong banyak laporan masyarakat yang masih kebingungan dengan informasi yang tidak jelas tentang beberapa mungkin arahan atau himbauan dari pimpinan daerah yang belum sampai ke tingkat bawah, dan tetap harus dipastikan sebetulnya agar himbauan atau arahan tersebut juga dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira tidak ada masalah dengan komunikasi, tapi tetap harus kita perlu tingkatkan. Oke, baik, Jen. Nih, satu lagi yang perlu ditekankan yaitu nah ini ya, ya. Nih satu lagi Kang Jen yang perlu ditekankan yaitu bahwa Ombudsman adalah lembaga negara yang independen, betul? Betul. Betul ya, dan imparsial ya, Kang Jen. Ya, kita tidak terikat dengan instansi manapun atau Pemkab atau Pemkot manapun ya. Ya, ya. Artinya kalau gitu. Prinsip independensi, imparsialitas dan tidak berpihak itu ada dalam dua konteks. Pertama, dalam proses penyelesaian laporan kita tidak berpihak kepada terlapor maupun pelapor, kita berada di tengah. Dalam konteks kedudukan hierarki, kita tidak berada di bawah jenjang pemerintahan manapun, termasuk tidak di bawah presiden. Kita dilantik oleh presiden sebagai kepala negara, tapi bukan sebagai kepala pemerintahan. Artinya kita tidak menjadi bagian dari pemerintahan, kita mengawasi pemerintah. Nah, itu sebetulnya yang dimaksud dengan independen. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, termasuk juga kepada instansi pemerintah tidak perlu khawatir ketika ombudsman masuk untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka penyelesaian laporan masyarakat. Tentu saja konteksnya adalah ombudsman meminta klarifikasi atau penjelasan yang sejelas-jelasnya supaya bisa mencarikan atau menyelesaikan permasalahan laporan masyarakat yang diterima oleh ombudsman. Begitu juga masyarakat tidak perlu khawatir menganggap bahwa ombudsman bagian dari pemerintah sehingga tidak bisa independen. Karena tadi kita imparsial, tidak berpihak dan tidak berada pada hierarki pemerintahan ataupun kelembagaan negara yang lain. Oke, baik Kang Jen, terima kasih banyak atas waktunya karena sudah hampir habis nih. Mungkin ada sedikit closing statement untuk sedulur ombudsman yang ada di rumah. Ya, baik. Ini terima kasih. Ini kesempatan yang baik saya kira. Yang pertama untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Banten, meskipun kita tetap menjaga kedisiplinan untuk berada di rumah saja dalam rangka melaksanakan tugas atau berkarya atau kegiatan masing-masing, tapi tetap kita perlu produktif supaya menjaga kesehatan mental. Yang kedua, saya kira juga kita tetap perlu melaksanakan jargon kalau disebut ombudsman untuk tetap awasi, tegur dan laporkan apabila ada layanan dari pemerintah daerah, baik yang secara khusus berkaitan dengan
COVID-19, misalnya dalam proses sosialisasi, dalam proses penyaluran bantuan, dalam proses layanan kesehatan dan seterusnya, tentu bisa dilaporkan kepada instansi yang terkait, juga kepada Ombudsman jika ingin mendorong penyelesaiannya bisa lebih cepat, atau memproses laporan pengaduan masyarakat dengan baik. Kemudian yang ketiga, saya juga ingin agar masyarakat di Provinsi Banten tetap bersama-sama untuk menjaga lingkungannya. Saya kira menjaga diri, keluarga, dan lingkungannya untuk tetap membantu pemerintah mencegah penyebaran COVID secara lebih luas, supaya sekali lagi pandemi ini bisa segera berakhir. Karena kita tidak menginginkan, tapi kalau sudah terjadi ya kita juga tidak takut, kita hadapi sama-sama. Ombudsman dengan tugas kemudian kewenangan yang dimiliki akan berupaya semaksimal mungkin. Ini adalah salah satu upaya yang saya kira baik sekali diinisiasi oleh Keasistenan Pencegahan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten untuk tetap menjaga interaksi, menjaga menjaga suasana yang baik di masyarakat Provinsi Banten, agar tetap memiliki optimisme menghadapi pandemi COVID maupun mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang baik di masa yang akan datang. Saya kira itu, Teni. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan nanti kita bisa melakukan siaran lagi secara langsung membahas spesifik persoalan yang dihadapi masyarakat. Saya kira ini sangat baik dan bisa. Amin. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak Kang Jen atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan sampai. Baik, terima kasih buat Bapak Ibu sedulur Ombudsman yang ada di sosial media kita di Facebook Banten. Banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Kang Jen tadi terkait Ombudsman. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mungkin minggu-minggu depan kita pun akan berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan tetap menjaga kesehatan. Sampai jumpa di kemudian hari. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.